bersama saya di Uno Ivas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aufa Sarah Safar, kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kodeoha. Di video kali ini, saya akan menceritakan cerita Gunung Sabah Empo Lulu. Konon, di Sulawesi Tenggara, Indonesia, terdapat dua gunung yang terletak berjauhan. Yang satu terletak di Labonua sebelah timur, dan yang satunya lagi terletak di Kabaena sebelah barat. Gunung yang berada di Labonua bernama Gunung Kamonsope, sedangkan gunung yang berada di Kabaena bernama Gunung Mata Air. Di masing-masing gunung tersebut ada penjaga atau penunggu. Gunung Kamonsope dijaga oleh perempuan yang sangat cantik, sedangkan di Gunung Mata Air dijaga oleh seorang lelaki yang bertubuh gendut dan berambut gondrong. Pada suatu ketika, musim kemarau melanda daerah itu selama berbulan-bulan, sehingga seluruh daerah itu mengalami kekeringan. Kecuali Gunung Kamonsope, persediaan airnya masih melimpah. Oleh penjaganya, air tersebut digunakan untuk mengairi daerah sekitar Gunung Kamonsope yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan. Sementara itu, Gunung Mata Air sangat kekurangan air, jangankan untuk mengairi pepohonan dan tanaman. Air yang digunakan mandi juga sulit diperoleh. Memang aneh, walaupun gunung itu bernama Gunung Mata Air, tetapi masih tetap kekurangan air. Suatu hari, penjaga Gunung Mata Air meminta air kepada penjaga Gunung Kamonsope untuk mengairi daerah sekitar Gunung Mata Air yang dilanda kekeringan. "Maaf saudari, bolehkah aku meminta sedikit airmu?" pinta penjaga Gunung Mata Air dengan sopan. "Maaf, aku tidak dapat memberikanmu air, karena aku juga sangat membutuhkan air," jawab penjaga Gunung Kamonsope. Beberapa kali penjaga Gunung Mata Air meminta air, namun penjaga Gunung Kamonsope tetap menolak permintaannya. Hal ini membuat penjaga Gunung Mata Air menjadi murka. "Jika kamu tidak mau memberikanku air, aku akan memaksamu," seru penjaga Gunung Mata Air dengan kesal. "Jika aku tidak mau memberimu air, itu adalah hakku. Kenapa kamu yang memaksa? Tapi kalau kamu berani, silahkan," tentang penjaga Gunung Kamonsope. "Dasar perempuan pelit, kalau itu maumu, tunggu pembalasanku," seru penjaga Gunung Mata Air, lalu segera kembali ke tempatnya dengan perasaan marah. Sesampainya di Gunung Mata Air, lelaki gemuk itu langsung membaringkan tubuhnya. Pikirannya mulai berkecamuk, memikirkan bagaimana cara memperoleh air dari perempuan itu dengan paksa. Kemudian, tiba-tiba sesuatu terlintas dalam pikirannya. "Aku ini adalah lelaki, sedangkan penjaga Gunung Kamonsope itu adalah perempuan. Masa aku dilecehkan oleh perempuan itu? Aku akan menembak dengan meriamku," pikirnya. Rupanya, penjaga Gunung Mata Air merasa harga dirinya diinjak-injak, sehingga membuatnya tambah marah dan memutuskan untuk memerangi penjaga Gunung Kamonsope dengan menggunakan kekuatan senjata. Ia pun mengeluarkan senjata meriamnya. "Dengan meriam ini, aku akan menghancurkan Gunung Kamonsope sampai berkeping-keping," gumam penjaga Gunung Mata Air. Setelah itu, penjaga Gunung Mata Air segera menembak meriamnya. Dor! Terdengar suara letusan. Tembakan pertama itu tidak mengenai sasaran. Tembakan kedua pun diluncurkan, namun masih meleset. Tembakan ketiga, peluru tidak sampai ke sasaran. Berkali-kali penjaga Gunung Mata Air meluncurkan peluru meriamnya, namun tidak ada yang mengenai sasaran. Ia pun semakin murka.
dan emosinya tidak terkendali. Ia menembakkan satu persatu peluru meriamnya ke arah Gunung Kamonsope, namun tidak satu pun yang mengenai sasaran. Tanpa disadari, ternyata ia telah kehabisan peluru. Sementara itu, penjaga Gunung Kamonsope yang mengetahui tempatnya diserang segera mengambil senjata untuk membalasnya. Ia pun mengeluarkan meriamnya yang ukurannya lebih besar daripada meriam milik penjaga Gunung Mata Air. Hanya sekali tembak, peluru meriamnya langsung mengenai sasaran. Dor bum, terdengar suara letusan yang sangat dahsyat. Peluru meriam itu tepat mengenai puncak Gunung Mata Air hingga terpongkah. Puncak gunung itu hilang sebagian sehingga membentuk seperti kapak yang terkena benda keras. Sejak peristiwa itu, Gunung Mata Air berganti nama menjadi Gunung Sabah Empolulu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih telah menontonnya. Semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.